وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الرحمن البياني ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد الباني ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا وأصولهم وقومهم بأن الله يتبشر برحمة والمغفرة ويبدي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى عبادتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا رحم النبي محمد المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ilaji li hubbil madah wa karahatil dzambi. Ini suatu pasal pada menyatakan obat yang melepaskan daripada kasih dipuji oleh orang akannya dan benci dicela oleh orang akannya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna aksaral khalqi innama halaku bi khawfi madammatin nas wa hubbil madhihim. Fasarat harakatuhum kulluha mawqufatan ala ma yuwafiqu ridan nas raja'an lil madah wa khawfan minad dam. Wa dzalika minal muhlikati fa yajibu mu'alajatuhu wa tariquhu mulahazatul asbab allati li ajliha yuhibbul madha wa yakrahul jam." Kata Imam Ghazali, ketahui bahwasanya kebanyakan makhluk itu jadi binasa mereka itu dengan sebab takut dicela oleh manusia akan dia, dan dengan sebab kasih mereka itu dipuji oleh manusia atasnya. Maka jadilah sekalian gerak perbuatan mereka itu terhenti atas barang yang cocok, muapakah itu sesuai akan keadaan manusia. Karena mereka itu mengharap dipuji oleh manusia dan takut mereka itu daripada dicela oleh manusia. Dan yang demikian itu setengah daripada penyakit yang di dalam batin yang membinasakan makhluk itu. Maka wajib atas orang yang demikian itu mengobati akan penyakit yang demikian itu, dan cara mengobatinya ialah bahwa menilik ia akan segala sebab jadi kasih ia dipuji oleh manusia dan benci dicela oleh manusia. Memang manusiawi kalau kita ini senang dipuji dan tidak senang kalau dicaci. Itu memang begitu sifat manusia. Itu memang sifat nafsu seperti itu. Kalau kita senang dipuji, kita pasti mempunyai kemuliaan, mempunyai kelebihan. Dan kelebihan itu bukan milik kita, itu anugerah Allah. Memang Allah menyuruh untuk mencari kemuliaan itu. Dalam Al-Quran disuruh, "Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'." Lillahi jami'. Tapi ingat, kemuliaan itu milik Allah semuanya, bukan milik kita. Kehebatan, kemuliaan itu milik Allah. Pujian milik Allah. Karena adapun kita, alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Jadi keadaan kita, kalau kita dipuji juga berarti ada sifat Allah yang diberikan kepada kita. Itu hanya sifatnya sebentar. Jangan pernah kita mentuk di dalam hati atau di otak kemuliaan itu milik Allah. Adapun
Adapun sebab yang jadi kasih ia dipuji oleh manusia dan benci ia dicela oleh manusia itu yaitu 3 sebab. Sebab yang pertama kesempurnaan. Artinya merasa memiliki kesempurnaan. Ini merasa sekali. Padahal kita manusia kadang-kadang sempurnanya. Yang dalam insanul kamil itu hanya Rasulullah SAW. Kalau kita merasa, maka merebut sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu nama makhluk pun kadang-kadang sih. Mungkin kita nama makhluk itu menyebut ya ada. Nama makhluk Rasulullah kan mengetahui. Maka itu bagusnya kalau kita ittiba dengan Rasul itu menjaga hukum syariat. Menjaga hukum syariat kayak para Rasulullah. Semaksimal mungkin kita memperhatikan perilaku Rasulullah. Minta tolong supaya dapat syafaatnya. Maka engkau tilik dengan akalmu, dengan sifat kesempurnaan yang dipuji oleh manusia akan dikau ditilik dari manusia. Jadi ujurlah ada di awal kita, ujurlah ada di lisan kita, ujurlah ada di mata kita, ujurlah ada di telinga kita. Maksudnya di mata kita apa? Sempurna itu mata kita tidak pernah melepaskan pandangan kepada yang haram. Itu yang sempurna maksudnya. Telinga kita tidak bisa diperdengarkan kepada kalam-kalam yang sifatnya ghibah. Itu maksudnya sempurna. Makanya kita setiap anggota itu wajib untuk memintakan ampun. Nah, berapa hari mata kita sehari memandang yang diharamkan? Berapa kali telinga kita dipasang diperdengarkan yang suara-suara yang mengandung ghibah, ya? Berapa kali lisan kita mengomel, mengucap sesuatu yang tidak sesuai? Berapa kali sehari gerakan reaksi hati kita? Reaksi hati kita macam-macam. Satu persatu kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya sholat taubat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi telik dulu jangan mengkaji dengan akalmu. Akalmu sini maksudnya ilmu. Maka disebut akil balik. Akil balik. Jadi di fikih itu kan digunakan zakiyun, cerdas, tapi akal digunakan. Karena akal itu maknanya ilmu. Apala ta'qilu, apala yaqilu, dalam Al-Quran banyak loh. Adakah engkau sungguh-sungguh bersifat dengan dia kesempurnaan itu atau tiada? Diitihi jangan gali dulu diri kita ini ada kan isi. Jelas kita ada isi. Itu jawabnya. Kalau ada itu berarti anugerah Allah. Maka jika ada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan dia kesempurnaan, maka yaitu ada kalanya sifat yang mustahil dipuji akan dia oleh syarat. Artinya ada yang dipuji oleh agama kita, syaratnya agama. Ada yang boleh dipuji. Seperti sifat ilmu, kita memiliki ilmu. Karena yang itu kan untuk menjaga diri kita supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi ilmu itu dipuji. Karena ada ilmu yang tidak menyelamatkan kita akhirat di dunia aja. Banyak. Ilmu dunia maupun ilmu agama. Banyak. Makanya Nabi memintakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ada orang? Ya Allah, aku berlindung dengan ilmu yang tidak bermanfaat dunia akhirat. Apa? Pilihnya ilmu agama tujuannya hanya dunia, kemegahan dunia, kemuliaan, berarti itu tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Karena tujuan bila mencari kemuliaan itu berarti tujuannya itu kepada manusia bukan kepada Allah.
Tapi bila kepada Allah itu ilmu mengenal atau ma'rifah kepada Allah. Tujuannya. Dan sifat wara itu dipuji. Wara artinya menjaga makanan, menjaga pakaian, menjaga tempat tinggal, jangan sampai masuk dalam subhat, apalagi haram. Itu arti wara. Pekerjaan kita harus diperhatikan. Karena hukumnya mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Makna wara menjaga, ini nam jahirnya dorong, menjaga makanan termasuk perut kita, pakaian dan tempat tinggal kita, jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Nah itu dipuji, sifat wara itu dipuji, dan sekalian sifat yang dipuji oleh syara. Maka sekiannya jangan engkau suka dipuji oleh orang dengan sebab yang demikian itu. Itu pun yang suka juga. Karena pujian itu bisa melalaikan hati kita. Karena ingat, kenapa jadi Imam Ghazali jangan suka dipuji? Karena kesudahan umurmu itu tiada diketahui akan kesempurnaanmu itu kekal sampai mati atau tiada kekal. Karena takut. Umur kita ini kada tahu. Orang memuji pas kita kada sadar. Kada ingat kita, rasa kita nak mulia. Nah, syirik karena tak. Itu jangan jadi puji. Makanya kita baca bersama ada salah seorang ulama untuk menghindari yang dipuji itu yang dimuliakan. Sidin melakukan dan melanggar syariat seperti mengambil harta orang. Tapi harta itu tidak terlalu bermanfaat supaya dikenal sidin sebagai pencuri. Padahal karena itu tujuan sidin supaya jangan disembah orang, dimuliakan orang. Karena pujian itu bisa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sugih dipuji orang suka tak kita. Ketika orang memuji kalian luar biasa sugih, bagus benar membayar orang. Mungkin kada sabar kita pada paham pasti pujian itu menentuk di otak atau di hati kita. Karena itu sifat manusia seperti itu. Alim, itu juga siapa aja. Apa aja kalau dia orang memuji bila kita kada mengerti, maka pujian itu akan membentuk di hati kita. Pas orang kada memuji hati kita, itu jadi Ghazali kan usah senang dipuji. Memang kita kada di situ, kada ada cocok dipuji itu kada ada. Ada. Cukup Allah dan Rasulullah sedang memuji. Kita ini ittiba aja, kita ini mengikuti. Dan jikalau engkau berkehendak suka yang demikian itu, maka suka engkau akan Tuhanmu yang menganugerahi akan engkau seperti yang itu, bukan on diri kita. Bukan gembira itu on diri kita, tapi gembiranya kita anugerah itu diberikan oleh Allah kepada kita. Maka anugerah itu dibuat alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu, semakin banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terhenti pada pujian manusia. Jadi boleh aja suka engkau akan Tuhanmu yang menganugerahi akan engkau sifat yang demikian itu. Dan jangan engkau suka akan dirimu itu sebab dipuji oleh seorang dengan yang demikian itu. Karena yang demikian itu jadi ujub akan dirimu. Kalau kita bangga, ujub artinya bangga, senang. Paling tidak kita harus kawal merem.
Waktu dipuji orang senang, tapi ingat kita bahwa pujiannya bukan untuk ini. Karena kita kan manusia. Kadang-kadang bisa aja menerima pujian itu gembira senang, tapi ingat kembalikan cepat-cepat. Yang berhak memiliki pujian hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan engkau suka akan dirimu itu sebab dipuji oleh seseorang dengan yang demikian itu. Karena yang demikian itu jadi ujub akan dirimu, dan ujub itu hukumnya haram. Artinya merasa mempunyai kelebihan. Ujub ini diri kita aja ada bongkai lagi nya. Cuma kita merasa puas dengan kebaikan kita kepada seseorang. Kita merasa puas dengan Quran kita. Kita merasa puas dengan zikir kita. Semua kebajikan kita merasa puas. Ini menunjukkan bahwa kita nangkawa melakukan kebajikan tersebut bukan karena anugerah dan rahmat Allah. Oleh karena itu kita jadi merasa puas. Padahal kita kan tidak tahu apa-apa dan tidak ada misi apa-apa. Dalilnya la haula wala quwata illa billah kita baca aja kan. Makanya ada salah satu tafsir iya karena bulu bagi iya karena selain itu ada salah tafsir bimauna tiga nak buluka la bihaulina wa quwwatina. Apa artinya? Kami bisa menyembah Engkau ya Allah karena pertolongan, bukan karena kekuatan kami dan daya kami. Nah, itu karena daya dan kekuatan itu yang sudah diletakkan oleh Allah di tubuh kita. Ya, ya. Kalau sampaikan sifat ma'ani itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dasar, kalam. Ini sudah diletakkan. Ini sifat Allah. Sifat Allah ini sudah diletakkan oleh kita. Berataan. Cuma kita bisa menggunakannya lagi. Kekuatan kita ini kemana arahnya? Enggak pada Allah, enggak pada manusia. Iradah kita ini kepada Allah, enggak pada manusia. Ilmu kita kepada Allah, enggak manusia. Jangan. Kita karena kalau angkat tangan karena digerakkan oleh Allah. Ya kan? Berjalan mulai dari rumah tadi ke sini karena dijalankan. Sebagaimana Rasulullah Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi kita dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Sidinlah menjalankan. Allah menjalankan sebagaimana kita dari rumah tadi ke sini. Nah, jadi kita ke sini karena kita diberi ilmu bahwa berjamaah itu abdal. Ada silaturahmi di dalamnya. Itu kan ilmu. Diberi ilmu. Jadi ampun Allah semuanya apa kita lakukan kita dalam kita. Hendak mengakulah kita sebagai orang yang mulia. Hendak mengakulah kita sebagai manusia yang sempurna. Ada cocok. Ada wajar kita. Ini pelajaran beda pada ini karena kita masuk kelompok ini maka ada lagi dipikir pembahasannya, ada lagi ditahu. Makanya ilmu itu kalau boleh tertahan di tauhid, apalagi dipikir harus masuk ke makam ihsan atau disebut tasawuf atau disebut tariqat. Dalilnya Al-Quran semua. Kalau orang sebagian ya Rasulullah tasawuf, akhlaknya Rasul. Dan ada kalanya sifat yang tiada mustahil dipuji akan dia oleh syara, seperti kekayaan dan kemegahan dan segala yang kembali kepada kemagahan dunia. Dunia itu disebut juga kepada manusia. Sebab bila kemuliaan dan kemegahan dunia itu pasti ta'alluqnya oleh manusia. Karena manusia yang memuji kita. Seseorang itu punya mulia manusia yang memuji. Bukan karena boleh dipuji. Kalau Imam Ghazali
namanya sudah paham, senangnya dipuji orang itu kepada Allah, bukan bentuknya kepada dirinya. Maka sugianya jangan sekali-kali engkau sukai dipuji oleh seseorang dengan yang demikian itu. Karena suka akan dunia itu kepala segala kejahatan, seperti yang tersebut di dalam hadis yang terdahulu itu. Hubbud dunya kullu khati'atin. Dan suka akan yang demikian itu, kemegahan dan kemuliaan itu, yaitu alamat orang yang kurang akal. Nah, suka dipuji itu alamat orang yang kurang akal. Akal di sini maksudnya ilmu. Apa orang yang cerdas tuh, pintar-pintar tuh orang apa akalnya ilmunya. Tapi yang di sini kan kurang memahami agama. Alamat orang yang kurang akal. Adapun engkau suka akan dipuji oleh seseorang dengan sifat yang tiada engkau sungguh-sungguh bersifat dengan dia itu, maka yaitu sehingga orang gila yang tiada sekali-kali baginya akal itu. Seperti orang yang suka dipersanda-sanda oleh orang, artinya diamuk-amuk. Jadi barangkali kalau suka dipuji-puji sementara kita ada miliki nak dipuji itu banget benar, ambungan juga. Maka yang demikian itu alamat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya. Itu yang pertama sebabnya. Sebab yang kedua, engkau suka dipuji oleh seorang itu karena ia menunjukkan bahwa engkau memiliki hatinya. Jadinya karena manusia itu sudah terpaut dengan seseorang tersebut, karena actionnya, karena pembicaraannya, karena penampilannya, ya loh. Jadi dia memuji terus orang yang menjadi idolanya, menjadi kesenangannya. Dan yang demikian itu kembali kepada kemegahan yang dicela oleh syara akan dia itu. Ada boleh seperti itu. Dan telah terdahulu jalan mengobati akan dia itu, yaitu memutuskan pamah kepada manusia dan jangan menuntut kemegahan dan kepujian daripada manusia, dan hanya saja menuntut martabat dan kemegahan kepada kepujian pada sisi Allah Ta'ala, yakni menuntut akan pekerjaan dan perbuatan yang dipuji oleh Allah Ta'ala, dan jangan menuntut kepujian dan kemegahan daripada manusia, karena yang demikian itu menggugurkan akan martabatmu dan kemegahanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita untuk kamu sempurnaan kepujian, tapi tujuannya kepada Allah. Jangan sekali-kali kita karena manusia. Itu yang kedua, obatnya. Sebab yang ketiga yang jadi dengan dia suka dipuji akan dikau oleh seorang itu, yaitu dimuliai oleh orang dan ditakjimkan akan dikau oleh orang. Maka sugianya jangan engkau suka sebab dipuji oleh orang dengan yang demikian itu. Karena suka dipuji oleh orang yang akan dikau itu membinasakan dirimu, seperti sabda Nabi SAW pada satu masa bagi orang yang memuji akan seseorang. Waihaka qata'ta zahrahu law sami'ahu ma'aflaha ila yaumil qiyamah. Artinya sayang engkau, telah engkau karat akan belakangnya. Jika ia mendengar akan pujianmu atasnya, itu niscaya tiada ia dapat kemenangan hingga hari kiamat. Ini orang yang dipuji tapi senang. Ini maksudnya.
Jadi orang memuji nantinya sangat sama mengkarat akan belakangnya. Karena memang ini anak dipuji orang, kadang-kadang ada apa? Lain sudah, apalagi berada di majelis lah, dipuji-puji itu sulit. Karena setan kan selalu ada di tubuh kita. Setan kan berdiam. Dan kata setengah ulama yang dahulu-dahulu, man pariha bimadhin faqad amkana syaitana min an yadkhula fi babbi. Nah, ini jelas kan? Karena sifat syaitan itu selalu berada di dalam berjalan di dalam darah kita. Artinya barang siapa suka ya dengan dipuji oleh seorang akan dia, maka sesungguhnya ia telah membenarkan syaitan masuk ke dalam perutnya. Setan bisa kayak itu. Makanya Allah menyuruh membunuh. Wa qatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitan kana dha'ifa. Jara Allah Ta'ala bunuh, makanya dibawa dengan kalimat wa qatilu awliya asy-syaitan. Awliya ini artinya gerakan-gerakan nafsu yang ada di awal kita. Yang termasuk hendak dipuji terus itu awliya. Hendak dipuji terus, hendak supaya terkemuka terus. Maka Allah menyuruh membunuh. Wa qatilu surah An-Nisa, wa qatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitan kana dha'ifa. Kayak apa untuk mengobati ini? Jangan dihakimi keinginannya. Hendak berjamaah macam-macam prosesnya. Babudu bayar untuk keluar lagi, amin. Itu bagian-bagian awliya syaitan yang ada di awal kita. Pernah ada kalau wudhu? Ancak ada? Yang ada? Tutup sudah, hendak pulang angin. Jangan ditahan tuh orang. Itu fakta. Kenapa harus merasa? Ini sebab kita hendak mencapai sesuatu kebahagiaan itu pasti datang ujian. Kalau hati ingin tenang, kita amalkannya, maka akan datang kegelisahan. Pasti datang kegelisahan untuk kontes kita. Itu pasti. Kadang mengurus pasti datang kegelisahan. Seperti kita berwudu tadi. Ada yang sampai 2-3 kali itu tutup gitu, keluar lagi. Tutup keluar lagi. Coba. Mungkin pernah merasakan bertahan kita acak itu. Makanya kita bilang berjamaah itu jangan pas-pasan waktu wudu. Kalau kita pas-pasan waktu wudu, di sini kesempatan setan supaya wudunya itu cepat sehingga wudunya tidak sempurna. Makanya sudah asbigil wudu, sempurnakan wudu kan. Karena kita tertipu, hendak berjamaah itu bagus, tapi wudu kita sudah tidak sempurna. Karena diketahui hendak berjamaah nggak wudu cepat. Itu bagian awliya asy-syaitan. Itu Al-Quran yang bicara. Allah yang mengatakan kita. Ini tadi maksudnya man faliha bimadhin faqad amkana syaitan min an yadkhula fi babbi. Barang siapa suka ia dengan dipuji oleh seorang akan dia, maka sesungguhnya ia telah membenarkan syaitan masuk ke dalam perutnya. Kias saja lagi. Itu ujian. Dan demikian lagi jangan engkau benci jikalau dicela oleh seseorang akan engkau. Karena jikalau sungguh-sungguh engkau bersifat kecelaan yang dicela oleh seseorang akan engkau itu, maka hendaklah engkau sukai akan yang demikian itu celaan. Berarti orang memendahkan kesalahan kita, ya kan? Mestinya kayak itu, tapi kita kan marah kalau dicaci orang. Nah, berarti ada setan di awal kita. Karena setan itu ada mau meluruskan kita, pasti menggelincirkan kita. Jangankan orang bini aja mencaci salib, ya kan? Daripada kesabarannya kita. Padahal dia Imam Ghazali
kesalahan kita. Karena ia memberi nasihat akan engkau dengan yang mencela. Makanya namanya maturnya dari pemiale kita mencari orang yang ada ketunjukan kita sehingga ia menyambati kita. Dan disambatnya itu muncul. Kalau kada muncul fitnah. Nah, lalu kita koreksi apa kesalahan itu. Dan sungguhnya engkau suka akan yang demikian itu. Dan jikalau tiada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan kecelakaan yang dicela oleh seseorang akan engkau itu, maka jangan tiada suka engkau akan yang demikian itu. Karena yang dicela oleh seseorang akan engkau itu, yaitu menjadikan engkau dapat beberapa pahala dan dapat beberapa kebajikan bagimu. Seperti kata Imam Ghazali Ta'ala, wa kullu man ittaba faqad ahda ilaika hasanatihi wa kullu man madahaka faqad qata'a zahra. Artinya, dan tiap-tiap orang yang mengupat akan dikau atau mencela akan dikau, maka sungguhnya adalah memberi hadiah ia kepadamu akan kebajikannya. Dan tiap-tiap orang yang memuji akan dikau, maka sungguhnya mengharap ia akan belakang. Jadi kalau kita dicaci orang sabar, maka itu pahala. Nah, tapi ketika orang memuji kita senang, maka sama orang itu mengharap belakang kita. Jadi kita, makanya Rasulullah itu diapa ya? Dia orang kada pernah melawannya Rasulullah. Diludahi orang, dilempari orang batu, macam-macam cobaan Sidin. Sidin kan keluar ke Taif itu waktu pertama karena di Makkah itu terlalu disakiti Sidin. Harapan kan ke Taif itu supaya sampai ternyata lebih dahsyat lagi, dilempari batu sampai berkali kali. Apa yang terjadi? Jibril datang untuk menawarkan supaya bahasa kita untuk membalasnya. Ada mau sih. Apa yang kedua dari satu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Allah, ya Allah beri petunjuk. Mereka ini kada tahu bahwa aku diutus engkau. Ada mau sih. Nah itu akhlaknya Rasulullah. Pada kita lain kisahnya. On bini hadiah bilang. Ya ada. Kurang dekat dengan kita atau sedikit jamnya berarti kita bilang panas tadinya karena setannya ini kuat banget di awal kita. Padahal itu ujian. Rasulullah itu contoh ujian sebenarnya. Rasulullah tahu yang melempar itu perintah Allah hakikatnya. Itu hakikatnya perintah Allah untuk menguji. Jadi anak istri kita marah dengan kita bersifat kadang itu ujian sebenarnya. Harus kita sadari. Karena masing-masing kita ada tugas dakwah. Syahdan. Ketahui olehmu bahwasanya hal manusia dengan iktibar dipuji dan dicela akan dia itu ada 4 perkara. Pertama, suka ia dipuji oleh seorang dan syukur ia akan orang yang memuji akan dia itu. Dan benci ia akan orang yang mencela akan dia dan marah ia akan dia serta membalas ia akan orang yang mencela akan dia dengan perkataan. Inilah hal yang kebanyakan manusia dan yaitu sehingga derajat maksiat pada bab ini dan sehingga kecelaan dan kejahatan. Ini kondisi manusia yang pertama. Hal kebanyakannya seperti itu. Kalau dipuji orang, terima kasih, senang. Tapi kalau dicaci orang, lain sudah misalnya. Karena saya jauh tadi, bini ini berarti sudah, aku nyanyiin kata lagi. Dan kita berkat membacanya, nah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa semua apa yang terjadi di hadapan kita maupun kita di hadapan orang itu sama ujian yang kurang jadi hadapan kita, tapi kita juga bisa bersifat sebaliknya orang tapi Allah
kita orang aja bisa pandai, kita kan pandai berarti kita bersih dari orang. Jadi sikap kita kepada orang itu menjadi ujian orang. Sikap orang kepada kita itu menjadi ujian kita sama sebaliknya. Karena sudah dijelaskan bahwa dunia inilah tempat bala dan ujian. Gitu kan? Akhirat hanya tempat balasan. Siapapun dunia ini pasti apa? Para wali itu ujiannya luar biasa. Apa gitu? Kita ada wali. Hendak tenang pada apa kita? Ad-dunya daru bala'in wa imtihanin. Dunia ini tempat ujian, bala, karena di akhirat tempat bala. Makanya kita baik-baik di muka bumi ini supaya dibalas baik. Kedua, suka ia dipuji oleh orang di dalam hatinya juga. Tetapi tiada dinyatakannya akan sukanya itu pada zahirnya. Dan benci ia dicela oleh orang di dalam hatinya juga. Dan menahan ia akan membalas akan orang yang mencela akan dia itu dengan lidahnya. Dan tiada marah pada zahirnya. Dan adalah yang kedua ini dicela pula oleh syarat. Tetapi kurang kejahatannya itu daripada martabat yang pertama ini. Nah, inilah yang kita dulu. Nah, kita dipuji orang, tapi kita ada menyatakan keberadaan kepada menampakkan orang di hatinya. Kita kalau dicaci orang, kita ada nampak sang kita di hatinya benar. Jadi kan awal dulu latihannya. Ada yang pertama tadi apa? Kalau dipuji orang, oh sudah gembira. Bila dicaci orang langsung membalas. Itu yang pertama tadi. Ini menyebut macam-macam langsung membalas. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini menahan, kalau dipuji ditahannya. Ada nampak menggembirakan. Kalau jika orang kan gembira itu ditahan di hati. Kalau dicaci juga ditahan di hati. Nah ini sudah agak bagus. Cuma masih tetap dicela oleh syarat, tetapi kurang kejahatannya itu daripada martabat yang pertama. Mungkin ini tahapan latihan kita. Biar orang memuji, tapi kita ingat yang dipuji itu hakikatnya Allah. Biar orang mencaci, kalau orang mencaci, memang jujur kita ada memiliki kemuliaan. Nah, memang kita orang hina, kembalikan langsung. Kalau orang memuji, kalau orang mencaci, dasar jujur wajar kita ini dicaci maki oleh manusia. Sebagaimana Rasulullah itu sampai dipedahkan wayakulu nahu majnun dalam apa? Sampai mendapat orang gila, Rasulullah coba ya. Kita kalau orang gila berhadapan kira-kira ya Pak. Nah, Rasulullah dipadahkan gila oleh Tuhannya. Quran itu bicara. Kita dipadahkan bini gila gini. Ini contohnya kan marah dulu orang lain kayaknya dulu. Ketiga, sama kepadanya itu dipuji atau dicela orang akan dia. Yakni tiada ia suka dipuji oleh orang dan tiada ia benci dicela oleh orang. Dan inilah permulaan derajat kesempurnaan bagi orang saleh. Nah, untuk mencapai ini harus masuk kepada ilmu tasawuf dan tarekat. Ada bisa. Kadang kala tahan di ilmu tauhid apalagi dipikir. Makanya disebut inilah orang yang saleh. Saleh ini orang sudah punya tarekat. Tapi setelah dia mengkaji teori tasawuf. Karena tasawuf itu ilmu untuk mentahkim tarikatnya wujud ada menuju Allah. Ya? Karena kita beramalkan gangguan setan bisa ada menuju Allah, bisa mencari kemuliaan kita dengan Qurannya, dengan salawatnya, dengan macam-macam itu bisa digelincirkan yang besar. Itu masalahnya. Jadi yang ketiga ini sama kepadanya itu dipuji atau dicela orang akan dia. Yakni tiada ia suka dipuji oleh orang dan tiada ia benci dicela oleh orang. Dan inilah permulaan derajat kesempurnaan bagi orang yang saleh. Orang yang saleh, orang yang berjalan menjulang dengan tarikatnya, dengan amaliyahnya. Kalau bersyukur tarikatnya 24.000 dalam 24 jam itu. Cuma akan tahu apa kita. Salawatnya demikian, Qurannya hafal, tafsirnya hafal. Ayo,
Itu untuk tujuan. Jadi karena hawa kan masuk tarikat. Dan ini perintah Allah, kita berzikir itu jangan kosong-kosong kalau kita. Kalau kosong kalau kita, iya setan masuk, iya dunia yang masuk. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, tidak ada batasan, tidak ada teman. Sekurang-kurangnya pagi dan sore. Tadi yang kedua itu kita menyembunyikan kebahagiaan dan menyembunyikan celaan manusia itu lebih bagus. Dan ketiganya apalagi luar biasa sudah kalau kawan pujian dan cacian sama ada masalah karena yang dituju Allah. Kenapanya kalau menyikapi ini? Karena sudah ada tarikat. Ada tarikat. Kalau kita nggak ada tarikat, kata setan masih kuat. Abdul Qadir Jalani berapa? Umurnya 25 tahun. La ya'rifu wa la yu'raf. Tidak mengenal orang dan tidak dikenal orang dalam tarikatnya, dalam ibadahnya. Maka beliau menjadi sultanul auliya, raja para auliya. Kalau kita apa tarikatnya? Kita sembahyang, perbanyak istighfar, salawat, zikir, terserah kita masing-masing. Kita kalau pikirkan kayak ngurus kumpul 20.000, cari dulu mulai 100, 200. Bagaimana naiknya tuh? Biar semakin nyaman hati tambahi, semakin nyaman hati tambahi, semakin nyaman tambahi. Sekurang-kurangnya kita menjadi malam ini 1000 berzikir. Ya Allah, la ilaha illallah. Ini malam ini kita menjadi memberikan wirid 1000 zikir. Malam Jumat tadi, ya Allah 1000. Tapi kita malam Senin, malam Ahad, ya Hayyu ya Qayyum 1000. Malam Senin, la haula wala quwwata. Malam Selasa, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ummi. Malam Rabu, astagfirullahaladzim. Malam Kamis, subhanalladzim wa bihamdihi. Pendek-pendek aja, tapi 1000. Sekurang-kurangnya itu ada wirid kita. Karena tiap orang-orang yang Tuhan ini pada malam yakun lahu wiridun bahwa kirdu. Barang siapa yang tidak punya wirid kehidupannya maka bagaikan kerak. Bukan berarti kita seperti kerak berbulu badan, tetapi yang dimaksud waktu yang diberi Allah itu tidak bernilai ibadah. Itu maksudnya. Mereka wani menentuh diri mereka kalau ada berzikir seperti kerak. Kalau kita ada wani lagi, menyatakan seperti itu. Sampai kapan? Lalu. Kapan bahwa benci ia dipuji orang akan dia, dan tiada suka ia dipuji oleh orang akan dia di dalam hatinya, karena telah mengetahui ia bahwa suka akan dipuji oleh orang akan dia itu yaitu fitnah. Nah, kapan ini luar biasa sudah di makam orang arif billah, orang wali. Karena telah mengetahui ia bahwa suka akan dipuji oleh orang akan dia itu yaitu fitnah yang membinasakan dirinya, dan lagi memberi mudarat suka dipuji oleh orang akan dia di dalam agama, dan suka ia dicela akan dia. Nah, orang suka itu suka dicela, dan memang haknya untuk dicela. Karena ia mengetahui bahwasanya celah itu memberi manfaat akan dia pada menunjukkan kejahatan dirinya supaya ia bersuci daripada kejahatan itu, dan lagi celah itu mendatangkan baginya pahala. Karena sabda Nabi SAW, rasul tawadhu'i antakraha antuzkara bil birri wat taqwa.
penguat hadisnya lah. Nang kada mau dipuji, nang sedang dicela, ini hadisnya, petunjuknya. Apa artinya? Kepala merendahkan diri itu bahwa engkau benci disebut oleh orang akan engkau dengan berbuat kebajikan. Dan takwa, ya, benci disebut oleh orang akan engkau dengan berbuat kebajikan dan berbuat takwa, yakni takut akan Allah Ta'ala. Dan adalah martabat yang keempat ini, yaitu martabat orang yang benar di dalam berbuat ibadah. Mudah-mudahan kita kawal, mudah-mudahan kita kawal. Paling tidak pertama tadi kita kedua, kawal manahan dulu. Ada apa langsung pada ketiga keempat ada apa itu jelas. Kawal manahan ketika dipuji orang, stop. Kadang pernah nampak wajah kita senang, biasa-biasa saja. Ketika dicaci orang juga ada kelihatan marah kita. Ini kan beban kita luar biasa, kan bisa lainnya. Sekali-sekali lah disambat mini pukul. Ya ada ini umpama lah. Kayak apa kita menahan ini? Karena kita merasa sebagai pemimpin kan, menahan mini pukul. Pun kita sadar kita ini kan ada pintarnya saja. Pukul bertahan yang menyuji. Kalau kita sadar ini tuh muncul dengan kita pukul. Ya ujiannya di rumah dulu, kalau saya keluar kalau saya di rumah terbiasa kayak di luar kan apa lagi? Amat apa kan? Nabi aja udah gila. Kita padanya malah harap pada Nabi kita. Sampai ya Nabi. Bangka sudah? Sampai itu pas saja dia sampai sini dulu. Pegang benar aja. Ayo ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita mudah-mudahan dapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat apa yang diperintah untuk berniat mengerjakan, dan apa yang dilarang kita berniat untuk meninggalkan. Mudah-mudahan Allah untuk hidayah kepada kita bertahan, dan Allah mengampuni segala kesalahan kita, dosa lahir batin kita, dosa kedua orang kita, dan selalu hidup kita, dan dosa muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. الشاكرين من عبادك الصابرين من عبادك الصادقين من عبادك الوارعين من عبادك المتواضعين من عبادك الخاشعين من عبادك الذاكرين من عبادك المقربين من عبادك الصالحين من عبادك المتقين بحقك الياس برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Oh.